Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang ria. Nah, anak-anak ibu bisa lihat, ria adalah secara bahasa berarti pamer. Sedangkan secara istilah adalah memperlihatkan amal ibadah tertentu kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar mendapat pujian. Nah, di sini jika ada teman kita atau saudara kita atau siapapun yang melakukan ibadah dengan tujuan tidak mengharapkan ridho dari Allah, itu sudah termasuk kepada ria atau bisa dikatakan pamer. Di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 264, Allah Subhanahu wa taala melarang kita agar tidak melakukan ria atau pamer tersebut. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah merusak sedekah kamu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakitinya. Nah, di sini agar kita terhindar dari sifat ria, ada cara yang bisa kita lakukan. Di antaranya yang pertama, luruskan niat. Kenapa? Segala sesuatu itu dimulai dari niat. Jika niat kita sudah bagus, jika niat kita sudah baik untuk tidak melakukan ria, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan bagi kita agar tidak melakukan ria tersebut. Yang kedua apa? Kita berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah. Kenapa? Karena di dunia ini tidak ada pertolongan yang baik selain dari pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menyadari kedudukan diri hanyalah seorang hamba. Kita tidak berhak menjadi manusia yang suka pamer, sombong. Karena apa? Karena kedudukan yang tertinggi di atas dunia ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat apa? Berusaha mengendalikan hati. Nah, kita sebagai manusia harus bisa mengendalikan akal, pikiran, dan hati kita. Kenapa? Karena jika hati kita sudah berusaha untuk melakukan hal yang terbaik, maka insya Allah perbuatan-perbuatan yang mazmumah tadi seperti ria tidak akan ada di dalam diri kita. Selanjutnya apa? Kita memperbanyak bersyukur. Dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita sebagai insan manusia yang akan selalu taat kepada perintahnya. Selanjutnya apa? Terus-menerus mengingat Allah. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita sebagai insan yang selalu akan takut kepada hal-hal yang buruk yang kita lakukan. Selanjutnya, sembunyikan amal kebaikan. Dengan menyembunyikan amalan kebaikan kita, itu menjadikan kita menjauhi sifat ria. Selanjutnya, selain dari itu, belajar ikhlas. Nah, ikhlas di sini adalah kita melakukan segala sesuatu itu tanpa harus mendapatkan imbalan apapun, termasuk pujian dari orang lain. Ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus dengan ikhlas. Habis itu apa? Mengingat kematian. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini akan kembali kepada Allah. Dan selain daripada itu, kita juga bisa menggiatkan ibadah. Dengan ibadah tersebut, kita bisa menjadikan diri kita sebagai insan yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, menyadari Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Baik dimanapun kita berada, dalam keadaan duduk, berdiri maupun tidur, kita tetap selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mengingat bahaya ria. Nah, karena apa? Bahaya ria ini tidak hanya terjadi dalam diri kita, tetapi juga nanti akan ada dampaknya bagi kehidupan orang lain. Kenapa? Jika kita melakukan segala sesuatu tidak dengan ikhlas atau hanya dengan ria, mengharapkan imbalan atau pujian dari orang lain, itu akan berdampak buruk bagi kita. Nah, semoga dengan cara menghindari sikap ria ini, kita semua bisa terjauh dari sikap sombong atau pamer ini. Selanjutnya apa? Setelah kita dapat melakukan menghindari sikap ria ini, ada manfaat menjauhi sikap ria ini. Apa saja? Yang pertama, ikhlas atas amal yang kita lakukan. Nah, jika kita sudah ikhlas melaksanakan segala sesuatu tanpa mengharapkan pujian atau imbalan dari orang lain, insya Allah kita terjauhi dari sikap ria. Selanjutnya, makin meyakini bahwa beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kita meyakini diri kita sendiri bahwa amalan yang kita kerjakan bukan untuk orang lain, melainkan untuk kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya, menjadikan amal ibadah bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Dan terjauh dari ancaman syirik kecil. Karena apa? Ketika kita melakukan segala sesuatu hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain, akan menjadikan kita sebagai manusia yang haus akan pujian tersebut. Selanjutnya, terjauh dari semua amal ibadah yang bersifat sia-sia. Nah, ketika kita sudah melakukan ibadah kita dengan baik dan ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan dari orang lain, menjadikan pahala kita hanya untuk benar-benar diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yang terakhir, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, rasulnya dan juga manusia. Orang yang tidak suka pamer atau ria akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, rasul dan juga manusia. Terima kasih. Mungkin ini presentasi singkat saya mengenai materi sikap ria. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.